Halo semuanya, selamat datang kembali di Merinding Setelah Gelap. Kami harap kalian menikmati cerita kali ini. Jadi, duduk santai, rileks, dan rasakan sensasinya. Hujan turun seperti tirai, dingin, dan tak henti-henti. Ketika Adi, seorang pengendara motor, berusia 27 tahun dari Surabaya, melintasi jalan pegunungan Malang yang sepi dan berliku. Ia telah salah jalan berjam-jam yang lalu. Layar ponselnya menampilkan tulisan no signal. GPS-nya membeku tak berguna. Jalan yang berliku itu makin menyempit. Diapit oleh bambu, menjulang dan pepohonan tua dengan cabang-cabang bengkok yang menjulur ke atas jalan seperti jari-jari kerangka. Setiap tikungan terlihat sama. Hutan gelap, daun-daun basah yang meneteskan air, dan aspal licin yang berkilau, diterangi satu-satunya lampu depan motornya. Jantungnya berdetak keras, dihantui rasa tidak enak yang makin merayap. Sudah hampir 1 jam ia tidak melihat kendaraan lain. Udara terasa berat, terlalu sunyi. Tak ada jangkrik, tak ada kata. Hanya suara hujan yang mengetuk helmnya seperti jari-jari kecil yang tak sabar. Saat rasa putus asa mulai merayapi, sebuah cahaya kuning samar terlihat di balik tirai hujan. Di depan, berdirilah sebuah warung kayu kecil yang miring ke satu sisi, seolah-olah hampir roboh. Papan namanya yang bengkok, tergantung lemah pada rantai berkarat, berderit, dan berdecit tertiup angin. Dengan lega, Adi memarkir motornya di bawah atap kecil dan melangkah masuk, mengguncang jaketnya yang basah kuyup. Warung itu remang-remang, hanya diterangi satu lampu minyak yang berkedip lemah, menciptakan bayangan panjang dan bergetar di sepanjang dinding kayu yang melengkung. Udara berbau bawang goreng, kayu tua, dan sesuatu yang samar, seperti bau karat atau darah. Foto-foto hitam putih tua tergantung miring di dinding. Potret keluarga dengan senyuman beku. Mata mereka seakan mengikuti setiap gerakan Adi. Meja kasirnya dipenuhi toples kaca berdebu, berisi kerupuk basi, dan bungkus permen keruh yang tampak seperti sudah puluhan tahun di sana. Sebuah jam dinding kayu berdetak tak beraturan, tok, 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 seakan kesulitan untuk tetap berjalan. Di bagian belakang warung, seorang nenek muncul dari balik tirai. Tubuhnya kurus, hampir rapuh. Wajahnya yang penuh keriput seperti retakan di dasar sungai yang mengering. Senyumnya hangat, tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang lelah. Silakan nak duduk, hujannya deras sekali ya. Adi duduk di meja kayu kasar. Permukaannya penuh dengan coretan inisial samar. Seolah banyak pengelana yang pernah duduk di sana sebelumnya. Rawon bu, sama teh hangat ya. Saat ia berbalik untuk menyiapkan makanan, Adi kembali menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Segalanya terasa tua, tapi terlalu sunyi. Seperti tempat yang sudah menunggu seseorang untuk waktu yang sangat, sangat lama. Lampu minyak itu mendesis pelan. Bayangan di dinding bergerak aneh, seakan milik orang-orang yang sebenarnya tidak ada di sana. Ketika Bu Marni meletakkan semangkuk rawon panas di depannya, Adi sempat ragu, lalu menyendokkan satu suapan. Rasanya gurih, kaya, dan anehnya menenangkan. Namun di belakangnya, lantai kayu berderit pelan, seperti ada seseorang yang baru saja melangkah masuk. Saat Adi menghabiskan setengah mangkuknya, pintu kayu warung itu berderit terbuka.
panjang dan lambat. Dua pria masuk. Keduanya tinggi, wajah mereka tersembunyi di balik caping bambu yang meneteskan air hujan. Mereka mengenakan jaket militer compang-camping, tua dan bernoda, seperti peninggalan perang yang sudah lama usai. Mereka duduk di meja paling jauh, tanpa mengucap sepatah kata pun. Udara mendadak menjadi lebih dingin. Dari sudut matanya Adi melihat tangan mereka, tipis, bertulang, dan pucat tak wajar. Salah satu dari mereka perlahan menoleh ke arahnya. Dari balik bayangan capingnya, Adi sempat melihat wajahnya. Kulit abu-abu yang terlalu kencang, rongga mata kosong tanpa bola mata. Adi membeku. Bu Marni bertingkah seakan tak ada yang aneh. Ia menuangkan teh ke dalam cangkir-cangkir yang sebelumnya tidak ada di meja itu. Kedua pria itu tidak menyentuh tehnya. Mereka hanya duduk kaku, seperti manekin tak bernyawa yang diposisikan tegak. Kepala mereka miring sedikit ke arah Adi. Sosok lain masuk. Kali ini seorang prajurit dengan separuh wajah hilang, memperlihatkan gigi dan tulang yang berkilat di bawah cahaya lampu minyak. Napas Adi tercekat. Ia mundur perlahan ke arah meja kasir. Bu, apa ini? Suaranya bergetar. Senyum hangat sang nenek tak pernah pudar. Namun suaranya berubah, gema hampa dengan banyak bisikan yang bertumpuk. Sudah lama kami menunggu, nak. Lampu minyak tiba-tiba menyala terang, berwarna hijau pucat. Foto-foto di dinding berubah di depan mata Adi. Masing-masing kini menampilkan para pengelana yang duduk di meja-meja ini. Tapi wajah mereka semua cekung, membusuk. Para prajurit itu berdiri. Gerakan mereka kaku, tak wajar. Seperti boneka yang ditarik dengan tali tak terlihat. Dari luar, bayangan-bayangan lain muncul di jendela. Pria-pria dengan seragam kuno. Mulut mereka terbuka dalam jeritan tanpa suara. Wajah mereka hancur oleh luka perang yang sudah lama terlupakan. Adi terhuyung ke belakang, kursinya terjungkal. Warung itu terasa semakin kecil, dindingnya merapat, langit-langitnya menurun. Ia mencoba berlari ke pintu, namun pintu itu tertutup sendiri dengan bunyi keras, seperti letusan senjata. Para prajurit itu melangkah mendekat, langkah mereka lambat, tak wajar, dan bergema terlalu keras. Dari balik caping mereka, mulut mereka terbuka lebar, tak wajar, terlepas dari sendinya, memperlihatkan deretan gigi patah yang tajam. "Jangan pergi, teman makan malam kami," bisikan itu bergema. Wajah sang nenek retak seperti porselen kering, memperlihatkan kekosongan hitam di baliknya. Suaranya kini berubah menjadi geraman dalam yang bergema. "Kamu sudah menjadi milik kami." Tangan-tangan dingin, bertulang, membusuk meledak keluar dari lantai kayu, mencengkeram pergelangan kaki Adi. Ia menjerit, menendang sekuat tenaga, tapi lebih banyak tangan bermunculan, merayap naik ke kakinya, pinggangnya, dadanya. Para prajurit itu merentangkan tangan mereka. Jari-jari mereka memanjang tak wajar, melilit lengannya. Ruangan berputar, udara menjadi sangat dingin. Hal terakhir yang Adi lihat adalah mulut nenek itu yang terbuka lebar, semakin lebar, sampai menelan cahaya lampu minyak itu sendiri. Semuanya menjadi gelap. Seorang sopir truk yang lewat berhenti di tikungan tempat Adi memarkir motornya malam sebelumnya.
Motor itu masih di sana, kunci masih menancap di kontaknya, joknya masih basah oleh hujan. Tapi warung itu hilang. Tak ada tanda-tandanya. Hanya ada lahan kosong dengan tiang kayu busuk yang separuh tertimbun lumpur, seolah sebuah bangunan pernah berdiri di sana puluhan tahun lalu. Sopir itu bergidik. Saat ia melanjutkan perjalanannya, ia tak melihat bayangan samar. Pria-pria berseragam compang-camping dan seorang nenek dengan senyum kosong yang mengawasinya dari balik pepohonan.